Hai semua, kembali lagi bersama dengan saya yang akan membacakan novel yang berjudul Dokterku Mentorku karya Deborah Indrawati. Jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Selamat mendengarkan. Kalau mau dipeluk mama, saya menghindar dan berlindung sama oma. Dan yang paling membuat saya kesal, mama dan papa tiri sering sekali menyuruh adik memeluk dan mencium saya. Saya tidak suka sama dia, karena semua menyayangi dia, menggendong-gendong dia. Pernah satu kali oma menggendong dia, saya menangis menjerit-jerit. Karena di Padang kan hanya saya sendiri yang disayang-sayang oma dan tante. Oh, di Padang ada tante juga, tanya dokter. Iya, adik mama yang paling kecil, yang kemudian mengangkat saya anak. Dia sangat sayang sama saya. Sejak saya menangis, menjerit-jerit waktu dia menggendong adik, dia tidak pernah lagi menggendongnya. Begitu juga oma, tidak pernah menggendong adik lagi. Tapi oma selalu menasehati saya, Indah harus sayang sama adik. Adik kan sayang sama Indah. Dia selalu mencium dan memeluk Indah. Indah tidak suka sama dia. Indah tidak mau tinggal di sini. Mau pulang ke Padang. Berkali-kali saya menangis minta pulang ke Padang. Lalu Oma menyampaikan ke Mama, mau membawa saya lagi ke Padang. Mama marah sekali. Saya dengar Mama memarah-marahi Oma dan jelas saya dengar Mama berkata dengan nada tinggi, Indah harus tetap di sini. Mami saja pulang sendiri ke Padang. Sorce Indah itu belum siap hatinya untuk punya adik, kata Oma. Lalu kapan siapnya kalau dibawa ke Padang lagi? Teriak Mama. Sejak itu saya jadi takut sekali sama Mama. Kalau mau dipangku atau dipeluk dan dicium saya tidak berani lagi memberontak seperti biasa. Begitu juga kalau Mama menyuruh adik mencium saya. Saya harus memeluk dan mencium dia juga. Saya turuti karena saya takut dimarahi. Pembicaraan terhenti karena makanan Tania habis dan Indah memberi Tania minum. Pintar Tania mamamnya ya, sama seperti papi mamamnya habis. Mami kalah makanannya belum habis, kata dokter sambil senyum. Indah juga senyum, lalu berkata pada Tania, kenyang sayang, Mami tenang kalau kamu sudah kenyang. Sekarang kamu harus habiskan makanannya biar kita sama-sama kenyang, kata dokter. Tapi saya sudah kenyang dok, nanti kalau dipaksakan muntah, kata Indah sambil minum ice lemon tea with honey-nya. Sampai habis. Ya sudah, sekarang lanjutkan ceritanya, kata dokter. Sampai mana tadi ya? Kata Indah. Oh ya, sejak mendengar Mama marah sama Oma, saya tidak berani menghindar kalau didekati Mama atau adik. Beda berapa tahun Indah sama adiknya? Tanya dokter. 2 tahun, jawab Indah dengan mata berkaca-kaca. Sejak itu saya selalu merasa ketakutan sampai pada suatu malam, saya lihat Oma memberes-bereskan bajunya dan saya lihat matanya basah. Lalu saya tanya, Oma dimarahi lagi sama mamanya adik? Tidak, kata Oma. Tapi kenapa Oma menangis? Tanya saya. Mata Oma kemasukan debu sayang, kata Oma sambil memeluk dan mencium saya. Tiba-tiba, Mama masuk ke kamar. Sudah malam Indah, ayo bobo, katanya. Baru saja saya mau naik ke tempat tidur, Mama mengangkat saya sambil berkata, bukan di sini bobonya. Mulai sekarang, Indah bobonya sama Mama. Saya digendong ke kamarnya. Saya lihat adik sudah tidur sama papanya di tempat tidur bagian bawah. Mama menyuruh saya menaiki tangga tempat tidur. Setelah saya naik, Mama juga naik. Mau menangis saya takut dimarahi. Paginya saat bangun tidur saya buru-buru ke kamar Oma. Tapi Oma tidak ada. Saya berlari ke kamar tante, tidak ada juga. Saya menangis rasanya karena sedih sekali. Tiba-tiba Mama datang. Cepat-cepat saya hapus air mata saya. Mama mendekati saya yang sedang berdiri dekat tempat tidur. Mama duduk di tepi tempat tidur lalu di pangkunya saya. Kemudian berkata, Indah, Oma sudah berangkat ke Padang tadi diantar Om Adam ke lapangan terbang. Dan Tante Jessie kos dekat sekolahnya karena sebentar lagi mau ujian. Indah tidak boleh sedih kan ada Mama, Papa, Taki, Zeus, dan adik. Taki itu bahasa apa? Tanya dokter. Bahasa Cina. Oma kan keturunan Cina. Kalau Zeus, papa tiri yang menyuruh panggil kakak yang kedua. Karena beliau kan keturunan Belanda, kata Indah. Kalau adik panggil apa sama Indah? Tanya dokter. Panggil Ces Indah. Dia tidak bisa menyebut Zeus, kata Indah. Kakak-kakak Indah namanya siapa? Tanya dokter.
Taki namanya Miranda, Zeus namanya Matilda, dan adik namanya Jason, kata Indah. Kalau mama namanya siapa? Tanya dokter. Mama namanya Soraya, tapi biasa dipanggil Sorce. Oh, dokter mengangguk-angguk lalu bertanya, kapan Indah bertemu lagi sama oma dan tante? Kira-kira 2 tahun kemudian. Ceritanya begini, suatu malam saya mendengar mama berkata pada papa tiri bahwa tante Jessie akan menikah di Padang. Saya senang sekali mendengarnya. Saya pikir tentu akan bertemu oma di pesta tante. Dari hari ke hari saya tunggu. Ternyata setelah harinya tiba hanya mama dan papa tiri yang berangkat ke Padang. Kami anak-anak ditinggal sama pembantu. Tapi hanya 2 hari mereka sudah kembali. Saya harap ada kata-kata oma yang disampaikan pada saya oleh mama. Ternyata tidak ada. Saya sedih sekali. Saya pikir oma sudah lupa sama saya. Sejak itu saya sering menangis, tapi tidak diketahui oleh mama. Saya lebih suka menyendiri. Saya tidak mau diajak main sama Jason. Dia menangis. Pulang mama dari kantor, dia mengadu. Saya dimarahi oleh mama. Besoknya Jason mengajak main, saya tetap tidak mau. Mama pulang kantor, dia mengadu lagi. Mama marah sekali sama saya. Beliau berkata, Indah, kalau besok tidak mau mengajak adik main, mama kurung kamu di kamar gelap di gudang. Saya rasanya mau lari ke Padang ke tempat oma, tapi bagaimana caranya? Saya sedih sekali. Ditambah lagi Taci sering sekali memarahi saya. Ada saja yang membuat dia marah sama saya. Waktu itu saya habis mandi pakai bedak ke leher-leher karena leher saya gatal oleh biang keringat. Kata bibi, ditaburi bedak non, makanya saya turuti. Tapi akibatnya saya dimarahi oleh Taci dengan berkata, kamu itu sudah hitam, pakai bedak banyak-banyak tidak akan jadi putih kamu. Sepertinya dia sangat benci sama saya. Pernah ketika liburan akhir tahun, kami ke Bandung. Di lobi hotel, mama bertemu teman lamanya, lalu kami dipanggil sama mama. Ayo anak-anak kenalan dulu sama Tante Tutu Harima, kita salaman. Mulai dari Taci, Zeus, saya, dan Jason. Setelah itu Tante Tutu Harima berkata, Sorce, anak-anak Ye beda-beda wajahnya, tapi Eke suka sama yang ini. Manis sekali, katanya sambil memegang dagu saya. Wajahnya mirip sekali sama Ye, hanya beda warna kulit. Tiba-tiba dari belakang Taci membisiki saya, kamu hitam tidak mirip mama, tidak usah senang kamu dikatakan manis. Taci itu kulitnya putih, tanya dokter. Kuning, kalau Zeus putih. Jason sama dengan saya, sawo matang, kata Indah. Kalau Zeus bagaimana sama Indah? Tanya dokter. Zeus baik, sayang sama saya. Sering mengajak saya main ke rumah temannya. Jason juga baik, sayang sama saya. Tapi entah kenapa saya tidak suka sama dia, kata Indah. Iya, seperti kata Oma, kamu belum siap punya adik waktu itu. Jadi ada rasa iri, kata dokter sambil senyum. Indah juga senyum. Ayo lanjutkan ceritanya, kata dokter. Dokter senang ya mendengar cerita sedih saya di masa kecil, sungut Indah. Bukan begitu, sebenarnya saya turut sedih mendengar kamu dipisahkan secara paksa, karena itu sangat tidak baik bagi perkembangan jiwa anak yang masih usia 6 tahun. Tapi saya bersyukur karena saya tidak melihat adanya akibat buruk pada Indah. Kamu punya penguasaan diri yang kuat, itu terbentuk saat kamu menahan tangis ketika sedih di waktu kecil. Beruntung apa yang Indah dapat positif, kalau yang negatif jadi rendah diri, tidak berani meminta haknya karena sudah merasa kehilangan haknya itu sewaktu kecil, tidak berani memberontak walaupun itu bertentangan dengan nuraninya. Beda kan sama Indah berani berontak, mendesak, galak, kata dokter dengan senyum. Indah juga senyum lalu berkata, oh begitu ya dok, apa yang dialami masa kecil akan mempengaruhi jiwa anak di masa mendatang. Iya, makanya sangat perlu bagi pasangan yang akan menikah berbagi cerita masa kecil sehingga tidak terkejut dan merasa aneh. Bila umpamanya pasangannya berlaku yang tidak umum karena sudah memahaminya. Mungkin itu akibat dari perlakuan yang didapatnya di masa kecil. Tapi pasangan harus meluruskan cara yang tidak umum itu. Jadi memahami itu bukan membiarkan apa yang salah dari pasangan kita itu, tapi menerima dan mau meluruskan dengan memberi pengertian. Jadi penting sekali bagi setiap pasangan yang akan menikah saling memahami, karena dengan memahami mau meluruskan.
Pasti tidak ada pertengkaran, sehingga pasangan itu merasa bahagia dan mereka juga akan memperoleh anak-anak dengan perkembangan jiwa yang baik. Indah mengangguk-ngangguk, lalu berkata, "Baiklah, saya lanjutkan cerita masa kecil saya agar dokter lebih mudah memahami saya dan mau meluruskan apabila ada perilaku saya yang tidak umum." Dokter senyum lalu berkata, "Perilaku Indah baik, tidak ada yang mesti diluruskan. Ayo teruskan ceritanya." "Baik," kata Indah. "Suatu pagi bangun tidur perasaan saya senang sekali. Saya mandi tanpa harus disuruh. Setelah itu minum susu, makan roti sampai habis." Bibi senyum sambil mengacukan jempolnya pada saya. "Pokoknya perasaan saya hari itu senang sekali, tidak seperti biasanya. Waktu Jason pulang sekolah mengajak saya main ular tangga, saya mau. Pergi sekolah juga dengan semangat. Biasanya saya berangkat jam 12 kurang 5 menit, karena sekolahnya dekat dari rumah. Hari itu jam 11 saya sudah ingin berangkat. Ketika saya pamit, Bibi berkata, 'Wah, 2 jempol buat Non Indah hari ini,' sambil mengacukan 2 jempolnya. 'Dah Bibi, dah Jason,' kata saya. 'Dah,' kata Bibi dan Jason serentak. 'Jason, kenapa sekolahnya tidak sama dengan Indah?' tanya dokter.